Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya ya. Ini saya akan mengupas tuntas tentang Kiai Abdurrahman Wahid atau disapa dengan Gus Dur. Dr. Aris Haji Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Az-Zakil 7 September 1940 sampai 30 Desember 2009 atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Gus Dur Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001, tepat 23 Juli 2001. Kepemimpinan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandat dicabut oleh MPR. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfiziyah Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir pada hari keempat dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Sholihah. Terdapat kepercayaan bahwa beliau lahir tanggal 4 Agustus, tetapi kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam, yang berarti beliau lahir pada 4 Syaban 1359 Hijriah sama dengan 7 September 1940. Beliau lahir dengan nama Abdurrahman Az-Zakil. Az-Zakil berarti sang penakluk. Kata Az-Zakil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas atau kakak laki-laki. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim Jawa Timur. Kakek dari ayah adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU, sementara kakek dari pihak ibu Kiai Haji Bisri Syamsuri adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur sendiri yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim terlibat dalam gerakan nasional dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibundanya Nyonya Haji Sholihah adalah putri pendiri pondok pesantren Denanyar, Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Dia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 putri Alisa, Yeni, Anita, dan Inayah. Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa beliau memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah. Tan Eng Hua, pendiri Kesultanan Demak. Tan Alok dan Tan Eng Hua ini merupakan anak dari Putri Campa, putri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya. Termasuk Gus Dur adalah keturunan dari Mojopahit, guys. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Prancis Louis Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Sini yang diketemukan makamnya di Trawulan. Pada tahun 1944 Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia atau MASYUMI, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949,
Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-muslim, majalah dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama pada tahun 1952. Pada April 1953, Gus Dur, ayah Wahid, meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikan Wahid berlanjut kepada tahun 1954. Ia masuk ke sekolah menengah pertama. Pada tahun itu ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan ke pendidikan dengan mengaji kepada Kiai Haji Ali Maskum di Pondok Pesantren Kerapia dan belajar di SMP pada tahun 1957. Setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan muslim di pesantren Tegarjo. Ia mengembangkan reputasinya sebagai murid berbakat menyelesaikan pendidikan pesantren dan waktu 2 tahun, seharusnya 4 tahun. Pada tahun 1959, Wahid pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang, Jawa Timur. Di sana sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah ya. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan majalah Budaya Jaya. Ya begitulah kawan, karier dari Gus Dur yang sangat ini telah digandrungi dan ya telah membawa perubahan budaya dan baik non muslim baik muslim. Gus Dur memang sangat dibanggakan dan menjadi suri teladan dan bapak dari bangsa kawan. Ya kita harus mencontohnya. Beliau adalah orang yang sangat berpegang teguh pada pendirian, tidak mudah terbawa arus kemana-mana. Gus Dur memang selalu jadi yang terbaik. Terima kasih kawan telah menonton video saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga informasi saya ini bisa berguna bagi Anda, dan kami juga akan memberikan info-info yang menarik di lain kesempatan. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel saya, dan saya tunggu di semuanya di komen-komen ya. Thank you dan matur nuwun. Bye bye.